Oke, kembali lagi di cerita anime. Kali ini Mimin akan membahas manhwa Spermy Great Lord yang chapter selanjutnya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah berada bersama dengan Cheng Zuan dan juga Carol bersama dengan penguasa kota. Dan ia kemudian kembali ke dalam penjara. Di dalam penjara di sini, Lusu kemudian berbuat onar. Ia memasak sesuatu sehingga mengakibatkan semua orang bingung dan merasa kelaparan. Dan kali ini di penjara Sinseng. Banyak orang-orang yang kalang kabut, bahkan mereka ingin makan sesuatu yang itu berasal dari bumi. Seseorang kemudian berkata, ini apa? Apakah ini sesuatu yang familiar? Ucap seseorang di sana. Lantas temannya mengatakan bahwasanya ini adalah makanan favoritnya. Apakah seseorang kemudian memasakkan itu untuk mereka semua? Bahkan semua orang pun kalang kabut dan ingin segera menyantap sesuatu yang dihidangkan di dalam penjara tersebut. Bahkan mata mereka kemudian berkaca-kaca. Apakah ini sesuatu yang berasal dari bumi? Bahkan beberapa orang kemudian membenturkan tubuhnya, bahkan kepalanya ke arah jeruji besi yang ada di penjara Sinseng tersebut. Tak lama setelah itu, orang-orang pun tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mereka pun keteleran sehingga mereka mabuk kepayang. Apakah ada orang yang seperti ini sehingga mengakibatkan kita semua sangat kelaparan? Ucap seseorang di sana. Bahkan ada beberapa orang yang kemudian terkapar. Lantas emosi negatif pun muncul dari sana dan mengakibatkan itu menjadi sesuatu yang pantas buat Lusu untuk didapatkannya. Sementara itu, Lusu tetap saja membuat mie yang ada di tempat atau sipir penjara tersebut. Lantas Lusu mengibaskan aroma-aroma itu ke dalam penjara, sehingga keseluruhan orang yang ada di tempat itu mabuk kepayang. Wah, ini adalah kesempatan yang bagus. Ia akan mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak. Mengetahui hal tersebut, Cheng Xuan kemudian berkata, "Hai Lusu, apa yang kamu lakukan? Apakah ini sesuatu yang sangat favorit?" Ucapnya mengatakan itu. Cheng Xuan tidak tahu apa yang dilakukan oleh Lusu sehingga mengakibatkan Lusu seperti iblis kecil. Setelah mengetahui Lusu melakukan sesuatu, yakni berusaha untuk memberikan bau-bau mie ke dalam semua area penjara. Nampaknya di sini Cheng Xuan kemudian memikirkan sesuatu tentang apa yang direncanakan oleh Lusu. Sebelumnya, Lusu juga mengasih tahu untuk rencana A dan rencana B kepada kedua orang temannya tersebut, yakni Carol dan juga Cheng Xuan. Cheng Xuan kemudian berkata, "Hei Lusu, apakah ini adalah bagian dari rencanamu? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan." Ucapnya mengatakan itu. Mengetahui perkataan dari Cheng Xuan, di sini Lusu pun santai-santai saja. "Hei gendut, kau tidak tahu apa yang kulakukan. Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh peta bintang dan nanti peta bintangku akan menyala." Sambil tertawa, di sini Lusu ingin mendapatkan emosi negatif yang cukup banyak sehingga membuat nebulanya nanti akan menyala cukup terang. Maka dari itu ia harus memastikan emosi negatif yang diberikan oleh orang-orang di dalam penjara itu cukup banyak. Lusu kemudian juga memikirkan keadaan chaos berada di dalam sana. Bahkan ia memakan tulang-tulang dari Mingze, yakni orang yang didapatkan oleh Lusu di area terlarang. Ia mengetahui bahwasannya chaos telah bermain dengan tulang-tulang tersebut. Bahkan ia buang, tidak ia telan. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berdiri sambil memegang minyak. Mungkin ini bukan mie sedap atau Indomie, tapi mie yang lain. Sebut saja itu mie ramen. Lusu menatap penguasa kota dan ia berkata kepada dirinya, "Hei, apa yang kamu tatap ke sini dan tidak mengatakan sepatah kata pun? Hei, penguasa kota," ucapnya mengatakan itu. Lusu tidak mengerti apa yang dilakukan oleh penguasa kota. Apakah dia ngiler akibat masakan Lusu yang ia bawa dari bumi atau hal lain?
Tak lama setelah itu, sang penguasa kota kemudian menatap wajah Lusu. Ia mengatakan bahwasanya raut wajah Lusu itu sangat cantik, atau lebih tepatnya sangat menawan. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini sang penguasa kota juga menceritakan sesuatu. Itu sepertinya sama seperti area terlarang. Ia mengatakan bahwasanya seorang Grandmaster yang berada di tempat ini yang ia kemudian bisa terbang ke sana kemari, maka sesuatu yang akan terjadi yakni Guntur akan menyerang dirinya kecuali orang-orang yang peringkatnya cukup tinggi yakni setara Grandmaster dan membuka kehampaan. Mungkin dia akan berbeda dengan orang tersebut tanpa halangan satupun. Ia akan bisa berpindah ke sana kemari. Sang penguasa kota itu kemudian mengatakan itu kepada Lusu. Lusu berpikir mungkin itu adalah sesuatu yang aneh. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah itu cukup untuk dirinya atau itu tidak pantas dilakukan kepada Xiaoyu? Bahkan bisa Xiaoyu itu ke sana kemari padahal peringkatnya adalah setara seorang master. Meskipun begitu, Xiaoyu pun bisa disebut dengan master yang sangat kuat. Lusu membayangkan itu tidak pantas dilakukan atau tidak berguna bagi Xiaoyu, yakni setara seorang master. Ia bisa terbang ke sana kemari bahkan tidak ditemani oleh Guntur yang menyerang dirinya. Mungkin ini adalah sesuatu yang aneh yang berada di tempat lain, yakni di dunia yang berbeda dari dunia tempat Lusu berada. Bahkan ini kombinasinya cukup romantis. Itu adalah bayangan daripada Lusu dan juga menceritakan kepada sang penguasa kota. Sang penguasa kota tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya berdiam diri mendengarkan ceramah dari Raja Surgawi ke-9 tersebut. Tak lama setelah itu, setelah mengatakan sesuatu, di sini Lusu kemudian menawarkan sesuatu agar ia bisa mendapatkan nilai emosi negatif yang cukup banyak. Hei penguasa kota, apakah kau mau ini? Ucapnya mengatakan itu. Kalau kau tidak mengatakan sesuatu, mungkin aku akan mengampunimu. Atau kamu bisa menuruti apa yang aku katakan. Nanti kamu akan aku biarkan, ucap sang iblis Lusu. Sang penguasa itu hanya bisa mengatakan oke-oke saja dan dia menuruti perkataan dari Lusu. Selang beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di sini ya. Beberapa orang yang datang dari bumi itu terasa asing di tempat ini. Ia merasa kelaparan akibat aroma yang sungguh menyengat tersebut. Banyak dari mereka mengatakan, apakah ada orang yang seperti itu tidak memberikan makan kepada kita? Mungkin ini adalah bahasa yang asing. Kenapa aroma itu sangat menyengat, tapi mereka tidak bisa memakan sedikit pun dari aroma yang telah ada di tempat itu. Tak lama setelah itu, penguasa kota kemudian mendatangi orang-orang yang ada di dalam penjara. Hai semuanya, halo, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian ingin sesuatu? Ucapnya mengatakan itu kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Sang sipir kemudian di sini berdalih. Ia mengatakan sesuatu. Aku ada pengumuman bagi kalian, yakni yang disampaikan oleh Raja Surgawi ke-9. Ucapnya mengatakan itu. Semua orang pun lantas bingung apa yang dikatakan oleh penguasa kota itu berada di tempat ini. Yakni dengan menggunakan bahasa asing yang tidak ia pahami sedikit pun. Orang-orang yang ada di bumi ini mungkin tidak memahami apa yang dikatakan oleh penguasa kota atau oleh sipir penjara. Lantas dua orang di sini berkata-kata. Hei, apakah engkau tahu yang ia katakan? Apakah itu bahasa asing? Ucapnya mengatakan itu. Wah, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak tahu bahwasanya dia telah mengatakan ada Raja Surgawi ke-9? Ucapnya mengatakan itu, sontak dia kaget. Apakah itu yang dikatakan adalah Raja Surgawi ke-9 Lusu? Semua orang pun nampak bingung. Mereka pun kemudian bersorak. Apakah mungkin itu adalah memang Raja Surgawi ke-9 Lusu yang akan menyelamatkan mereka semua?
Mengetahui hal tersebut, lantas semua orang pun kemudian bersorak. Ayo tolong aku, Raja Surgawi ke-9, pasti aku bisa keluar dari sini. Ucapnya mengatakan itu. Tapi sang sipir penjara kemudian memberikan ceramah-ceramahnya kepada mereka. Hei, 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 tenang, tenang, kalian akan dibantu, ucapnya mengatakan itu. Tapi tak lama setelah itu di sini sang penguasa kota mengatakan bahwasanya mereka harus bekerja di dalam penjara. Hei kalian semua, kalian harus bekerja. Ucapnya mengatakan itu, sontak semua orang yang ada di dalam penjara tersebut pun kebingungan. Bagaimana mungkin mereka di dalam penjara disuruh untuk bekerja keras. Tak lama setelah itu di sini sang sipir penjara juga menjelaskan sesuatu yang disampaikan oleh Raja Iblis Lusu, yakni Raja Surgawi ke-9. Ia mengatakan bahwasanya di penjara itu enak, makan dan tidur ia bisa difasilitasi. Bahkan ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan oleh mereka, tapi dengan bekerja keras. Setelah mendengarkan ceramah tersebut, di sini sontak semua orang yang ada di dalam penjara itu pun kebingungan. Bagaimana mungkin Raja Surgawi ke-9 tidak menolong kita? Kita seolah-olah ditindas olehnya. Wah, bagaimana ini mungkin? Lantas emosi negatif pun muncul dari semua orang yang ada di dalam penjara. Mengetahui bahwasanya nilai emosi negatif yang didapatkan oleh Lusu di sini sangat banyak. Tiba-tiba notifikasi di dalam peta bintangnya cukup menakjubkan. Lusu pun hanya tertawa terbahak-bahak. Ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan dan bisa jadi nebula selanjutnya akan menyala terang. Melihat adegan tersebut, Lusu kemudian berkata kepada sang penguasa kota, "Itu cukup bagus, itu adalah ceramah yang sangat menakjubkan, sehingga membuatku mendapatkan kekuatan." Di sini sang penguasa pun bingung, juga Cheng Zuan, apa yang dilakukan oleh Lusu sehingga dia sangat senang melihat adegan tersebut. Lusu, apa yang kamu pikirkan?" ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu di sini sang penguasa kota juga melaporkan bahwasannya ada surat yang datang kepada Lusu. Mungkin saja Lusu ini akan dicari seorang Grandmaster untuk ditantang atau mungkin ada acara lain. Ia juga mengatakan bahwasanya surat itu sudah datang ke sini dan mungkin saja Lusu dan juga yang lain akan dibawa ke penguasa yang lain. Mendengar informasi dari sang penguasa kota tersebut, nampaknya Lusu pun tenang-tenang saja. Ia bahkan sudah mempersiapkan hal itu. "Hai, tenang saja, aku sudah mempersiapkannya. Kamu jangan khawatir," ucap sang Lusu mengatakan itu kepada sang sipir penjara atau sang penguasa kota yang lagi saat ini magang sipir penjara akibat Lusu yang sangat bandel. Mendengar perkataan Lusu di sana, sang penguasa kota hanya bisa berkata oke-oke aja. Tapi lain halnya dengan Cheng Zuan. Cheng Zuan pun curiga dengan strategi yang dilakukan oleh Lusu. Apakah strategi ini bisa berhasil atau strategi ini akan konyol seperti strategi-strategi biasanya? "Hei bro Lusu, apakah ini strategimu?" ucap dari Cheng Zuan itu mengatakan kepada Lusu. Lusu cukup canggung, ia kemudian berkata kepada Cheng Zuan sambil meliriknya, "Apakah rencanaku ini tidak meyakinkan untukmu?" Tanya Lusu kepada Cheng Zuan. "Hei, kamu harus yakin," ucapnya mengatakan itu dan langsung menampal saja kepala dari Cheng Zuan. Sampai Cheng Zuan kemudian babak belur. Tak lama setelah itu, Cheng Zuan kemudian memikirkan sesuatu. Kenapa di sini ada yang berbeda? Sebelumnya ia bersama dengan 4 orang, tapi ternyata di sini kenapa hanya 3 orang? Cheng Zuan kemudian celingak-celinguk. Ia kemudian berkata kepada Lusu, "Apakah kita ini sudah lengkap?" Ucapnya mengatakan hal tersebut. Ia kebingungan. Kenapa Carol tidak berada di tempat ini? Apakah Carol berada di tempat yang lain?
Setelah bertanya soal hal tersebut, di sini nampaknya Lusu kemudian menceritakan sesuatu terkait dengan Carol berada di mana. Setelah adegan tersebut bersama dengan penguasa kota, Lusu kemudian berkata bahwasanya Carol kali ini berada di suatu tempat. Ya, aku suruh untuk berdandan seperti halnya orang yang lain agar tidak curiga orang-orang yang berada di tempat ini. Bahkan Lusu kemudian memberikan topeng ajaibnya kepada Carol. Mengetahui hal tersebut, di sini Chang Zuan kemudian kebingungan apakah bisa topeng ajaib itu dikenakan oleh Carol. Padahal sebelumnya topeng itu sangat berbahaya. Apakah itu cukup untuk Carol? Hai Lusu, apakah itu benar? Apakah ia bisa memakai topeng itu? Ucap dari Chang Zuan mengatakan hal tersebut. Chang Zuan kemudian menceritakan sesuatu terkait topeng ajaib yang dimiliki oleh Lusu. Bahkan topeng ajaibnya itu sangatlah berbahaya. Mungkin tidak bisa digunakan oleh orang lain. Kecuali Lusu dan juga Xiaoyu saja. Itu adalah ucapan dari Chang Zuan. Setelah meyakinkan Lusu di sini nampaknya Lusu juga panik akibat hal tersebut. Ia juga mengetahui kekuatan dari topeng ajaib itu. Dan hanya bisa diperoleh atau digunakan oleh orang-orang yang kuat seperti Lusu dan juga Xiaoyu. Mendengar perkataan Chang Zuan yang meyakinkan di sini, Lusu kemudian bergegas bersiap untuk mencari Carol. Oke, kalau begitu ayo Chang Zuan, kita harus mencari Carol segera. Kalau tidak seperti itu maka akan gawat, ucapnya. Mengatakan itu lantas ia pun kabur dan meninggalkan tempat penjara itu untuk sesegera mungkin menemui Carol. Setelah berlari cukup kencang, nampaknya di sini Lusu mengetahui Carol sudah berada di tempat itu dan kelihatannya berbeda. Wah, Lusu dan Chang Zuan kemudian kaget. Apakah itu Carol? Ucapnya. Mengatakan itu ia pun kebingungan. Apakah itu Carol? Karena Carol kali ini terlihat seperti bukan Carol setelah memakai topeng ajaib milik Lusu. Nampak di sini Carol menatap wajah Lusu dan juga Chang Zuan. Kali ini tubuh Carol seperti anak laki-laki dan tidak seperti biasanya. Hei Lusu, apa yang kamu lakukan di sini? Ucap dari Carol kepada Lusu dan juga Chang Zuan. Ia mengetahui bahwasanya topeng ajaib milik Lusu itu sangat berguna dan bahkan bisa mampu untuk menjadikan dirinya seperti layaknya laki-laki. Lantas di sini Carol kemudian memuji topeng tersebut. Hai, pantas saja Lusu, kau bisa menyamar seperti siapa saja. Ini kelihatan laten dan seperti yang diinginkan. Ucap dari Carol itu yang saat ini pipinya telah memerah. Mendengar perkataan itu, Lusu kemudian berkata-kata. Bahkan di sini ia mengetahui bahwasanya topeng ajaib itu bisa dipakai oleh Carol. Apakah itu akibat dari pohon dunia yang ia berikan kepada Carol atau hal yang lain? Oke, yang tahu bisa langsung komen saja di kolom deskripsi. Kenapa Carol jadi seperti itu? Dan kalian yang pecinta Carol, kali ini Carol berbeda. Mengetahui adegan tersebut di sini lantas Chang Zuan pun mengetuk Lusu. Hei Lusu, kenapa dia bisa menggunakan topeng itu? Padahal yang bisa itu hanya kamu dan juga Xiaoyu. Nanti aku akan menceritakannya kepada Xiaoyu kalau begitu. Ucap Chang Zuan mengatakan itu kepada Lusu. Tapi Lusu kemudian menyetop perkataan dari Chang Zuan. Hei, jangan kau katakan kepada Xiaoyu, ini akan gawat. Ucapnya mengatakan itu. Ia mengetahui bahwasanya ketika itu dikatakan oleh Chang Zuan kepada Xiaoyu, maka Lusu akan menjadi cemoohan oleh Xiaoyu dan tentu saja itu akan merugikan Lusu dan Lusu tidak akan mendapatkan apapun, hanya cemoohan kecil. Tapi di lain sisi Lusu kemudian bertanya-tanya kenapa Carol bisa menggunakan topeng ajaib tersebut. Padahal Lusu tadi hanya memberikan untuk bahan agar Carol tidak terdeteksi oleh orang-orang yang ada di tempat ini. Lusu bertanya-tanya apakah itu karena pohon dunia yang ia berikan kepada Carol untuk kehidupannya yang kedua.
atau itu hal lain yang kemudian ada sangkut pautnya dengan nebula milik Lusu atau peta bintang milik Lusu. Setelah memikirkan hal tersebut di sini nampaknya Carol kemudian bertanya kepada Lusu, "Wahai Lusu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu memikirkanku?" Ucapnya mengatakan itu. Lusu sambil batuk dan sedikit memerah berkata kepada Carol, "Oh tidak, aku tidak memikirkan apa-apa. Aku hanya memikirkan sesuatu yang tidak penting, yakni kalian semua." Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermy Gridlock chapter yang selanjutnya.